Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Seorang sopir mengendarai bus kota dengan kecepatan 72 km per jam. Karena sudah dekat dengan lampu merah, sopir memperlambat lajunya bus. Ya, jika jarak lampu merah dengan bus 100 meter, maka yang A, berapakah perlambatan yang harus diberikan agar bus dapat tepat berhenti di depan lampu lalu lintas tersebut? Kemudian yang B, hitunglah kecepatan pada saat 2 sekon setelah pengereman. Jadi 72 km per jam ini adalah kecepatan awal ya V0. Lalu 100 meter ini adalah jarak itu simbolnya S. Tugas kita yang pertama adalah menghitung perlambatan. Nah, perlambatan itu simbolnya sama seperti percepatan, ya Dek ya. Yang membedakan di sini adalah tandanya. Jadi kalau plus ini berarti percepatan. Kecepatannya meningkat. Lah kalau minus ya berarti nanti mengalami perlambatan. Kecepatannya makin lama makin menurun hingga berhenti. Ya, berarti berhenti di sini adalah VT, ya Dek ya. Nah, VT-nya sama dengan 0. Kemudian untuk soal yang B, kita diminta untuk menghitung kecepatan saat T sama dengan 2 sekon, berarti VT. Nah, ini VT-nya berapa? Dengan T sama dengan 2 sekon. Baik, ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Ya, ada 3 rumus pada gerak lurus berubah beraturan. Ini hukumnya wajib untuk diingat-ingat, ya, jangan sampai dilupakan. Rumus yang pertama adalah untuk menghitung jarak. Jadi S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Ya, ditanyakan jarak, diketahui kecepatan awal, waktu, kemudian percepatan, ya, atau perlambatan. Kalau perlambatan nanti ingat tandanya minus. Kemudian rumus yang kedua VT dan yang ketiga ini VT kuadrat. Ya, bedanya adalah kalau rumus yang kedua ditanyakan VT jika diketahui waktu, kemudian rumus yang ketiga ditanyakan VT jika diketahui jarak, ya. Ini sudah kita bahas di video pembahasan soal sebelumnya. Oke, ini harus diingat-ingat, ya Dek ya. Kemudian di soal ini yang diketahui adalah V0. Nah, ini 72 km per jam harus kita ubah dulu menjadi meter per sekon, ya. 72 km per jam. Nah, 1 km itu kan sama dengan 1000 meter. Berarti kalau 72 km ya sama dengan 72 kali 1000 meter. Lalu 1 jam itu kan sama dengan 3600 sekon. Nah, selanjutnya ini tinggal kita sederhanakan ya. Di bawah ada 02 ini kita coret, berarti yang di atas kita juga coret nolnya sebanyak 2. Lalu 72 dan 36 ini bisa kita coret ya, kita sederhanakan. 36-nya habis, 72-nya jadi 2. Tinggal 2 kali 10. Nah, 2 kali 10 sama dengan 20 meter per sekon. Atau mulai sekarang ya Dek ya, ini boleh dihafalkan juga ya kalau mau. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, yang penting kalian tahu caranya. Jadi dihafalkan aja 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Karena ini adalah angka keramat ya, angka yang sering keluar di ujian. Jadi ada 72 km per jam, kemudian nanti ada 36 km per jam, ya kan? Nah, kalau 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per sekon, ya. 36 itu kan setengah dari 72. Kalau 72 20, berarti logikanya kalau 36 ya tinggal kita kalikan setengah, jadinya 10 meter per sekon, ya. Itu kalau mau menghafalkan. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Yang jelas kalian tahu caranya bagaimana mengubah kilometer per jam menjadi meter per sekon. Oke, sekarang kita kembali ke soal ya. Tugas kita yang pertama adalah menghitung perlambatan. Diketahui V0, diketahui jarak, diketahui VT. Nah, berarti kita gunakan rumus yang ketiga. Ya Dek ya, VT-nya ada, V0-nya ada, S-nya ada, tinggal kita menghitung A-nya. Oke, ini saya bersihkan dulu. Berarti nanti untuk soal yang A. Nah, rumus yang kita gunakan adalah VT kuadrat sama dengan apa? Sama dengan V0 kuadrat, ya kan? Ditambah 2 AS. Nah, ini adalah rumus yang ketiga. Nah, ditanyakan perlambatan yang diketahui VT, V0, dan S ya, dan jarak. Oke, langsung aja kita masukkan angkanya ya. Jadi kalau berhenti, ini berarti VT-nya sama dengan 0. Kemudian V0-nya tadi adalah 20 ya, berarti kalau dikuadratkan jadinya 400 ditambah 2 kali A ya, dikalikan dengan jarak. Nah, jaraknya 100.
2 kali 100 sama dengan 200, berarti ini 200A ya, plus 200A kalau kita pindah ruas ke kiri jadinya min 200A ya, sama dengan 400. Maka A sama dengan, ini nolnya boleh kita coret ya, yang kiri kita coret, yang kanan kita coret. Berarti A sama dengan 4 dibagi minus 2. Nah 4 dibagi minus 2 ya sama dengan min 2 meter per sekon kuadrat. Nah ini adalah perlambatan yang harus diberikan supaya bus dapat tepat berhenti ya di depan lampu lalu lintas. Sekarang yang B. Kita akan menghitung kecepatan bus pada saat 2 sekon setelah pengereman. Ya, berarti yang ditanyakan di sini adalah VT. Nah, VT-nya ditanyakan, kemudian V0-nya ada, perlambatannya ada, T-nya ada. Berarti kita gunakan rumus yang kedua, yaitu ya VT sama dengan V0 plus AT. Nah, ini rumus yang kedua. VT sama dengan V0 plus AT. Coba langsung aja kita masukkan angkanya ya. Jadi VT sama dengan V0-nya 20 ya. Kemudian plus, nah A-nya kan minus. Ya sudah apa adanya jadi tulis ya, berarti min 2 dikalikan dengan T. Nah, T-nya 2 juga. Berarti 20 dikurangi 4. Min 2 kali 2 sama dengan min 4. 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Ya, artinya kecepatan bus pada saat 2 sekon setelah pengereman yaitu sama dengan 16 meter per sekon. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.